Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 106 dari kitab Bulughul Maram yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Tentang keutamaan orang-orang Kuba di dalam beristinja. Jadi kelebihan orang Kuba itu seperti apa sih dalam beristinja? Dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlul Kubai faqala innallaha yasni alaikum faqalu inna nutbi'ul hajaratal ma'a rawahul Bazzar bisaradin dhaifin wa asluhu fi Abi Dawud. Wa ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Di sini ada dua, Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muthalib. Kedua-dua ini anak dan orang tuanya adalah sahabat Rasulullah SAW. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sa'ala ahlul Kubai, telah bertanya kepada penduduk Kuba. Faqala, Rasulullah bertanya di sini, innallaha yusni alaikum, sesungguhnya Allah memuji kepada kalian semua. Sebenarnya kalau menurut istilah bahasa ini, apa sih yang kalian lakukan kok bisa sampai Allah memuji kepada kalian ahli-ahli Kuba ini? Faqalu, maka mereka menjawab, inna nutbi'ul hajaratal ma'a. Dan mereka di sini menjawab, sesungguhnya kami mengikutkan, menyertakan hajaratal ma'a, batu dengan air pada saat beristinja. Jadi pada saat mereka beristinja nih, nggak cukup dengan air. Jadi habis buang air besar, misalkan seperti itu. Nah, mereka gunakan batu, kemudian baru dibilas dengan air. Begitu juga misalkan buang air kecil juga seperti itu yang mereka lakukan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada mereka ahlul Kuba. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Wa asluhu, dan asli dari matan ini adalah kepunyaan Abi Daud di dalam kitab berada di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Kemudian bagaimana penilaian Ibnu Huzaimah dalam hadis ini adalah sahih, tetapi hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutnya dengan batu. Jadi ada dua
sahabat yang menceritakan di sini, ada Abu Hurairah, kemudian juga ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makna keseluruhannya adalah agama Islam adalah agama yang paling suci yang diketahui oleh sejarah umat manusia dalam memelihara kebersihan, kedisiplinan dan etika. Bahkan di dalam beberapa kitab, nah, di dalam beberapa kitab fikih yang kemarin sudah saya berulang kali sebutkan, bab taharoh adalah bab yang pertama kali dibahas di kitab-kitab fikih. Karena jujur aja, sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang daripada agama. Masalah apapun itu cakupannya dengan sholat. Nah, kalau misalkan sholat ini yang menjadi tonggak dari agama, tidak bisa rusak dengan bersuci. Karena kita lalai dalam bersuci. Seperti itu. Agama Islam menganjurkan melakukan istijmar. Jadi istijmar ini adalah mengikutkan batu dengan air pada saat kita beristinja. Untuk melecapkan ainun najis. Jadi untuk melecapkan najis-najis yang masih ya baik itu yang sudah kelihatan ataupun yang tidak, supaya betul-betul bersih. Kemudian diikuti juga dengan basuhan air untuk melenyapkan bekasnya. Jadi kita gosok dulu semua dengan batu seperti itu. Sudah kelar, baru kita bilas dengan air. Islam memuji orang-orang yang terus-menerus melakukan cara tersebut dalam hal bersuci. Jadi kalau misalkan orang tersebut memperhatikan kebersihannya, kesuciannya, maka Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang tersebut. Salah satu yang dicontohkan di sini adalah penduduk Kuba. Maka menggabungkan bersuci dengan batu dan air mengandung hikmah yang amat besar dan kegunaannya sangat efektif dalam melenyapkan najis serta bekasnya. Jadi ada najis itu ainiyah dan hukmiyah. Kalau misalkan dia najis itu memang betul-betul kelihatan mata secara zahir, itu dia najis ainiyah. Dia betul-betul kasat mata. Tapi kalau hukmiyah, dia susah itu. Kalau misalkan kalau nggak kita betul-betul teliti, itu dia Nah, untuk menghilangkan semua itu digunakan batu, ainiyahnya kita hilangkan, baru selesai dari itu kita bilas dengan air. Jadi hukmiyah dan ainiyahnya bisa hilang. Analisis lafadznya adalah Quba adalah sebuah kota sejauh 3 mil dari kota Madinah. Dan disinilah pertama kali masjid itu dibangun oleh Rasulullah SAW. Yusni alaikum maknanya adalah memuji, Allah memuji kepada kalian. Nutbi'ul hijarata bil ma'i. Maknanya nutbi'ul hajaratal ma'a. Artinya adalah kami membiasakan bersuci dengan air sesudah melakukan dengan batu. Bisa nadin do'ifin di sini maksudnya adalah dengan sanad yang do'if, karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri kecuali Muhammad ibnu Aziz dan anaknya yang telah meriwayatkan hadis ini darinya. Tetapi Muhammad di sini, Muhammad ibnu Abdul Aziz, orangnya doif, ingatannya nggak sebegitu kuat. Nah, salah satu syaratnya kan adalah kedobitannya itu, kekuatan ingatannya. Makanya kalau orang seperti saya rada-rada susah kalau untuk menjadi seorang ulama ahli hadis, karena ingatan saya nggak seberapa kuat. Wa asluhu fi Abi Dawud, dan hadis ini maksud lafadznya adalah berada pada riwayat Abu Dawud melalui jalur Abu Hurairah. Dari Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalat hadhil ayah fi ahlil Quba fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu qala kanu yastanjuna bil ma'i fanazalat fihim hadhil ayah. Nah, ini kalau konteks dari Abu Hurairah sebenarnya yang ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud, ayat ini diturunkan berkenaan dengan penduduk Kuba, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalamnya adalah di dalam ini tadi kota Kuba itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Ayat ini kita temukan di surah At-Taubah ayat 108. Nah, sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa mereka biasa beristinja dengan memakai air. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka. Jadi tidak disertakan dengan batu di sini. Kalau tadi inna nutbi'ul hajaratal ma, sesungguhnya kami biasa membasuh air disertai dengan batu. Tapi kalau yang dari jalur Abu Hurairah tidak disebutkan seperti itu. Cuman biasa mereka melakukan beristinja dengan air. Sampai ayat ini surat At-Taubah ayat 108 itu turun. Nazalat hazil ayah, artinya ayat ini diturunkan oleh malaikat Jibril dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi rijalun, di dalam Masjid Kuba, yaitu masjid yang dibangun atas landasan takwa. Pada hari ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di dalamnya. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun pada masa Islam. Imam Nasai menjelaskan sebuah hadis melalui Sahal ibnu Hanif radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, man kharaja hatta atal masjidah Quba fa shalla fihi rak'ataini kana lahu ka'adli umrihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya hingga datang ke Masjid Kuba, lalu ia sholat 2 rakaat di dalamnya, maka baginya pahala yang sama dengan ibadah umrohnya. Jadi hadis ini disebut tentang keutamaan kita sholat di Masjid Kuba. Itu. Jadi kalau misalkan kita sholat di Masjid Kuba, itu pahalanya sama dengan ibadah umrohnya. Yuhibbuna ayatatahharun, artinya adalah mereka suka melakukan bersuci dengan cara yang maksimal. Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Jabir Ibnu Abdullah, Anas bin Malik dan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kalau misalkan toh pun di sini kita tidak mendapatkan pahala yang berlebih-lebih mengikuti hadis ini, tapi kita bisa memaksimalkan segala kemampuan kita untuk bersuci. Lamma nasarat fihi rijalun yuhibbu ayatatahharu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral ansar, innallaha qad asna alaikum fit tuhri fama tahurkum qalu natawaddau li shalah wa naqtasil minal janabati wa yastanji bil ma'i qala huwa zakum fa'alaikumuhu. Nah, ketika turun ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Fihi rijalun yuhibbu ayatatahharu. Nah, ini kitab tadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 108. Maka Rasulullah SAW bersabda, hai orang Ansor, ya masya'al Ansor, innallaha qad asna alaikum, sesungguhnya Allah telah memuji kalian
fit tohur. Pada saat di dalam hal bersuci. Fama tohurukum. Bagaimanakah cara kalian bersuci? Mereka menjawab, qalu natawaddau li sholati wa tasilu minal janabati wa nastanji bil ma'i. Kami berwudu untuk sholat dan mandi dari janabah serta beristinja dengan air. Nabi SAW bersabda, huwazakum fa'alaikumuhu. Itulah perbuatan kalian yang terpuji, maka pegang teguhlah oleh kalian. Itu loh salah satu yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik dan Ayub al-Ansori melalui Jabir ibnu Abdullah. Itu keutamaan hadis-hadis keutamaan tentang kita bersuci. Jadi kita memperhatikan kesucian kita juga ada keutamaan-keutamaan yang secara tidak langsung ya itu bisa kita dapatkan untuk memaksimalkan kesempurnaan sholat kita. Fikih hadisnya adalah disyariatkan beristinja dengan air. Memakai air lebih sempurna daripada memakai batu karena hal ini lebih bersih dan pelakunya mendapatkan pujian. Jadi sebenarnya agak bertentangan dengan yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita kita ikutkan dengan batu itu juga tidak ada masalah. Tetapi kalau misalkan kita gunakan batu saja, itu kalau misalkan itu keadaannya kita itu nggak ada air atau kita ikutkan sama-sama itu malah lebih bersih. Cuman air biasanya kalau misalkan dipilih antara satu sama lain itu air lebih bagus ketimbang dengan batu. Diutamakan menggabungkan air dengan batu dalam hal beristinja bersuci sesudah buang air. Tapi kalau misalkan kita lakukan secara berbarengan maka itu lebih utama. Nah, itu tadi adalah hadis terakhir yang dari babul istinja, mulai dari bab adabul qadail hajah, yaitu adab-adab tentang buang air besar. Jadi mulai dari hadis keberapa? Hadis ke-86 sampai dengan 107. Nanti masuk kepada babul ghusl wa hukmul junub. Itu. Jadi hadis ini memang saya terangkan menggunakan kitab matannya sama sarahnya. Nah, sarahnya memang saya nggak ambil menggunakan bahasa Arab yang Ibanatul Ahkam yang versi bahasa Arabnya, tapi saya gunakan yang ini aja, yang terjemahan aja, supaya teman-teman dan saya pun juga bisa lebih gampang di dalam menerangkan ini tadi makna hadis serta pengertian daripada ini. Dan biasa kalau misalkan saya belajar tentang hadis itu saya utamakan juga mencari kitab syarahnya seperti apa kayak gitu. Kemudian hadis ini biasanya digunakan oleh imam mana, bisa ke mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Ahmad bin Hambal sampai Imam Abu Hanifah. Biasanya saya banding-bandingkan seperti itu kan. Mana yang lebih kuat. Dan itu sih saya gunakan untuk saya pelajari aja kayak gitu. Nah, kalau untuk babul ibadah saya lebih condong ke Al-Imam Syafi'i. Jadi bukan berarti saya tidak bermazhab, bukan berarti saya menggampang-gampangkan sesuatu.
mazhab. Cuman kalau babul ibadah itu fokus saya itu di mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti juga mungkin ada yang di luar sana yang mungkin teledor, mungkin tidak tahu kayak gitu ya. Selama itu masih ada di koridor ahlu sunnah wal jamaah, ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu nggak ada masalah. Itu nggak nggak ada masalah itu. Contoh kayak misalkan yang sempat dikomentari orang itu kayak video. Nah ini kan kita waktu mau tarawih kan, itu kemarin sudah saya bahas juga itu masalah uh, tumak ninah. Nah kalau kita tarawih itu, kalau sholat isya seperti sekarang anteng semuanya, itu mazhab syafi'inya betul-betul kepake. Tapi kalau sudah sholat tarawih, itu yang kebanyakan ditinggal itu tumak ninah. Nah itu apakah sholatnya diterima, sah? Kalau menurut pendapat Al-Imam Syafi'i itu tidak sah, karena sholat itu harus berbarengan dengan tumak ninah. Jadi kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu pasti disebutkan rukuk dengan tumak ninah, itidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, bangkit dari sujud dengan tumak ninah, kemudian seperti itu. Dia pasti berbarengan seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian mazhab Imam Abu Hanifah itu mengatakan tumak ninah itu wajib. Tapi kalau misalkan dia tidak dikerjakan, pahala kita kurang, tapi tidak membatalkan kepada sholat. Dia bukan bagian dari rukun sholat, tapi wajibnya sholat. Itu perbedaan-perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah kemarin yang sempat saya bahas sebelumnya. Dan juga kalau misalkan kita lihat di beberapa kitab, masih banyak lagi perbedaan-perbedaan pendapat yang memang betul-betul kontras di situ. Ya, memang kalau saya senang mempelajari, kemudian ya menyimak kayak gitu kan, satu sama lain perbandingan dalilnya seperti apa. Ya seru sih kalau melihat perdebatan ulama-ulama zaman dulu tentang masalah fikih. Dan memang kalau di zaman dulu, ulama-ulama dulu itu betul-betul berdebat, bantah membantah itu sesuai dengan keilmuan masing-masing. Dalam ilmu hadis, bantah membantah itu sesuai dengan ilmu hadisnya. Seperti Ibnu Hibban di dalam Sahihnya, kitab Sahihnya itu banyak dikritik oleh ulama-ulama setelahnya. Itu ditahrik lagi oleh ulama-ulama setelahnya. Karena juga ulama-ulama hadis, ulama-ulama setelahnya itu juga berkhidmat kepada kitabnya Ibnu Majah itu. Kemudian Ibnu Solah. Nah, Ibnu Solah itu banyak juga sumbangsihnya kepada kitab-kitab hadis. Walaupun ada beberapa orang mengatakan bahwa Ibnu Solah ini adalah ulama fikih, ya, usuliyun itu. Usuli ya. Beliau dia lebih fakemnya itu ke fikih, lebih mahirnya di fikih. Tapi cara metode dia yang ada di fikih itu dimasukkan ke dalam ilmu hadis dengan struktur yang lebih sistematis dia utarakan di situ. Makanya ketika dia mengeluarkan kitab Mustalahul Hadis yang pertama kali beliau gagas, itu banyak ulama-ulama yang merujuk kepada kitab-kitab Ibnu Solah. Dan kalau kita belajar kitab Ulumul Hadis, pasti nama Ibnu Solah itu disebut itu. Kalau misalkan di dalam ilmu nahwu itu pasti yang disebut itu Sibawayh. Nah, kalau di dalam ilmu hadis itu Ibnu Solah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada masukan, ada kata saya yang salah, kepleset, dan lain sebagainya, saya minta, kritikannya teman-teman nanti bisa berkomentar di, kolom komentar. Itu saja sih yang saya selalu sampaikan ke teman-teman. Bagi kalau misalkan teman-teman punya, apa ya, mendapatkan manfaat, dari konten saya, kalau mau di-share silahkan, juga tidak masalah. Seperti itu juga, teman-teman mau, subscribe dan lain sebagainya. Oke. Akhul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.